في زمن الجو حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa pasukannya para sahabat menuju arah Najd, dan ketika di tengah perjalanan pasukan ini menawan seorang pemuka dari penduduk Yamamah, seorang pembesar Bani Hanifah. Siapakah dia? Dia adalah Thumamah ibn Uthal. Kemudian pasukan itu membawa Thumamah ke Madinah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah prestasi dan pukulan yang sangat telak sekali dari kaum muslimin ketika berhasil menawan seorang pembesar dari kaum musyrikin. Saat itu Thumamah bin Utham diikat di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Ya, diikat sebagai seorang tawanan di tiang masjid. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada Thumamah untuk menanyakan dan menginterogasi Thumamah. Ya Thumamah, ma indak? Wahai Thumamah, apa yang engkau punya? Ada apa? Apa yang ada di benakmu? Thumamah menjawab, sesungguhnya aku memiliki prasangka baik terhadapmu. In taqtul dha dam wa in tun'im ala syakir. Jika kau bunuh, maka sesungguhnya orang yang kau bunuh bukanlah orang biasa. Dan jika kau bebaskan, maka sesungguhnya perbuatan baikmu berhak mendapatkan balasan kebaikan. Mintalah harta, niscaya engkau akan diberikan sebanyak apa yang kau pinta. Kemudian Rasulullah berpikir sejenak, lalu meninggalkan Thumamah ibn Uthal. Di hari kedua, Rasulullah SAW kembali mendatangi Thumamah dan bertanya kepada Thumamah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Thumamah, ma indak? Ya Thumamah, apa yang kau pikirkan? Apa yang ada di benakmu? Thumamah menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu Rasulullah meninggalkan Thumamah untuk kedua kalinya. Di hari ketiga, Rasulullah SAW kembali mendatangi Thumamah, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Thumamah, apa yang ada di benakmu? Apa yang kau pikirkan? Thumamah ibn Uthal menjawab, sesungguhnya aku berprasangka baik kepadamu. In taqtul dha dam wa in tun'im ala syakir. Sesungguhnya jika kau bunuh, maka orang yang kau bunuh bukanlah orang biasa. Niscaya engkau akan diminta balas dendam. Akan tetapi jika kau bebaskan, maka sesungguhnya perbuatanmu akan diberikan dan dibalas dengan kebaikan pula. Mintalah harta, niscaya engkau akan diberikan sebanyak apa yang kau pinta. Kemudian Rasulullah SAW berpikir sejenak. Lalu beliau berkata, Atliqu, lepaskan Thumamah. Pada akhirnya Thumamah pun dilepaskan dan dijauhkan ikatan-ikatan tali dari badannya. Lalu serentak Thumamah bin Uthal berjalan menuju sebuah pohon kurma yang tidak jauh dari Masjid Nabi. Lalu Thumamah mengambil air. Kemudian Thumamah mandi dan membersihkan badannya serta bajunya. Apa yang diinginkan Thumamah sebenarnya? Apa yang akan terjadi? Lalu Thumamah bin Uthal berjalan kembali mendatangi Nabi Muhammad salawatullahi rabbi wassalamun alaih. Tatkala bertemu Nabi Muhammad SAW, Thumamah bin Uthal berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumamah bin Uthal, seorang pemuka penduduk Yamamah, seorang pembesar, orang yang didengar perkataannya,
masuk Islam. Sebuah hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ia cintai. Kemudian Thumamah bin Uthal melanjutkan perkataannya. Wahai Rasulullah, dahulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini kecuali wajahmu. Dan sekarang ia telah menjadi wajah yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, dahulu tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini selain agamamu. Dan sekarang ia menjadi agama yang paling aku cintai. Wahai Rasulullah, dahulu tidak ada kota yang paling aku benci selain kotamu. Dan sekarang ia menjadi kota yang paling aku cintai. Begitulah kisah Thumamah bin Uthal menerima Islam. Dan mengapa Thumamah tidak mau menerima Islam semenjak dia ditahan dari hari pertama dan hari kedua? Sesungguhnya Thumamah menginginkan masuk Islam dalam kondisi tidak terpaksa. Thumamah ingin masuk Islam ketika ia dilepas dari tali-tali yang mengekangnya. Lalu, apa sebenarnya sebab-sebab yang membuat Thumamah bin Uthal menerima Islam? Apa yang menyebabkan Thumamah tiba-tiba berbalik menjadi mencintai Islam? Thumamah bin Uthal di sini telah melihat kehidupan kaum muslimin, telah melihat akhlak dari umat Islam yang betul-betul dan sangat-sangat mulia. Thumamah melihat bagaimana mereka berinteraksi sesama mereka, bagaimana mereka saling tolong-menolong dalam kehidupan mereka. Inilah yang membuat Thumamah bin Uthal tertarik dengan Islam. Akan tetapi, yang lebih dari itu, Thumamah bin Uthal telah melihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Allahu Akbar. Pemandangan apa yang lebih indah dari melihat kehidupan Rasulullah, Sayyidul Bashar, orang yang paling mulia di muka bumi ini? Pemandangan apa yang lebih indah dari melihat hal itu? Bahkan Thumamah bin Uthal langsung menyaksikan dan mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Jubair ibn Mut'im, tatkala ia mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, serasa hatiku ingin melayang karena keindahan bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumamah bin Uthal melihat bagaimana umat Islam bersama Rasulnya datang ke masjid dalam 5 kali sehari, menjawab panggilan Rabb, menjawab cahaya ilahi. Kemudian Thumamah bin Uthal meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan maksud dari perjalanannya sebelum itu, sebelum ditawan. Thumamah bin Uthal menginginkan umrah ke Mekah, ke Baitullah, dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Thumamah bin Uthal untuk melakukan umrah dan mengajarkan Thumamah bin Uthal bagaimana tata cara umrah di dalam Islam. Bergegas Thumamah bin Uthal menuju Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Tatkala Thumamah melakukan ibadah umrahnya, di sana salah seorang kaum musyrikin melihat Thumamah. Lalu ia memanggil Thumamah, wahai Thumamah, asabauta? Wahai Thumamah, apakah kamu sudah meninggalkan agama dari kaummu? Lalu Thumamah bin Uthal menjawab dengan tegas, la, walakin aslamtu ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tidak ada sebiji gandum yang sampai ke Mekah dari Yamamah
kecuali dengan izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diketahui ketika itu bahwasanya penduduk Mekah mengandalkan pasokan makanan dari Thumamah ibn Uthal radhiyallahu anhu. Semoga kita dikumpulkan Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipertemukan dengan Thumamah ibn Uthal radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود